Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abduh, peserta Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 11, Kelompok 2. Di video kali ini, saya akan membahas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Sebelum ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada tutor saya, Bapak Dr. Andus Saifur Rahman, MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi, saya bertugas sebagai penyuluh koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, penyuluh koperasi memiliki tugas sebagai berikut, yaitu pada angka 13 melakukan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang koperasi. Kemudian pada tahap pra-analisis, terdapat isu yang sedang berkembang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, yaitu ada 3 isu. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perkoperasian, dan yang kedua belum optimalnya produktivitas koperasi, dan yang terakhir masih rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi. Selanjutnya, dari ketiga isu tersebut, saya akan menganalisis prioritas isu mana yang akan kita dalami. Di sini saya menggunakan metode USG, yaitu metode yang merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan mempertimbangkan 3 komponen, yaitu tingkat urgensi atau ONI urgensi, yang berarti seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian S-nya yaitu seriousness, yang berarti seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang terakhir yaitu huruf G, ini berarti growth atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan hasil analisis di sini, isu yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perkoperasian. Pada kriteria O atau urgensi mendapat nilai 5. Kemudian pada kriteria S mendapat nilai 4, dan pada kriteria G mendapat nilai 4. Sehingga total nilai menjadi 13. Kemudian isu yang kedua yaitu belum optimalnya produktivitas koperasi. Pada kriteria urgensinya dapat nilai 3. Kemudian pada kriteria seriousness-nya dapat nilai 4, dan pada kriteria growth-nya mendapat nilai 5. Sehingga total nilai berjumlah 12. Kemudian isu yang terakhir yaitu masih rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi. Pada kriteria urgensinya mendapatkan nilai 3, kriteria seriousness-nya mendapatkan nilai 3, dan kriteria growth-nya mendapatkan nilai 4, sehingga total nilai adalah 10. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui kalau bahwasanya isu yang pertama mendapatkan skor tertinggi yaitu 13. Sehingga dengan skor ini isu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perkoperasian merupakan prioritas pertama. Yang selanjutnya akan kita dalami. Kemudian dalam menganalisis masalah, saya menggunakan metode fishbone
Di sini kita akan mendalami isu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perkoperasian, apa yang menjadi penyebab-penyebab sehingga masyarakat di Kabupaten Balangan memiliki pengetahuan yang minim terhadap perkoperasian. Nah, terhadap penyebabnya ada 4 kategori. Yang pertama yaitu budaya, yang mana pemahaman masyarakat tentang riba dalam koperasi simpan pinjam yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap koperasi. Nah, di sini banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa koperasi itu terdiri dari beberapa jenis, bukan hanya simpan pinjam saja, namun juga ada koperasi produsen, konsumen, jasa, bahkan koperasi yang berprinsip syariah. Nah, jadi karena ketidaktahuan tadi, lalu masyarakat tidak peduli ingin mengetahui lebih lanjut terhadap perkoperasian. Kemudian kategori yang kedua yaitu lingkungan. Di sini masih minim publikasi ataupun dan branding koperasi di media cetak maupun di media elektronik. Nah, yang menyebabkan dengan kurangnya publikasi ini, koperasi ini jarang didengar oleh masyarakat sehingga tidak menjadi sering diperbincangkan. Kemudian kategori yang ketiga yaitu dari manusianya, terdapat penyebab kurangnya SDM penyuluh koperasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan yang terakhir dari kategori material, di sini terdapat penyebab yaitu minimnya inovasi media dalam penyuluhan koperasi. Nah, setelah kita ketahui penyebab-penyebab tadi, di sini saya sudah memberikan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan kepanjangan dari strength atau berarti kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, kemudian opportunity, kesempatan atau peluang, dan yang terakhir threat. Jadi berdasarkan isu tadi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perkoperasian yang menjadi penyebab utama seperti yang kita bahas sebelumnya pada diagram fishbone, yaitu masih minimnya publikasi dan branding koperasi di media cetak maupun media elektronik. Nah, kemudian alternatif pemecahan yang saya berikan yaitu optimalisasi penyuluhan koperasi melalui media sosial. Nah, analisisnya yaitu dari segi strength atau kekuatan, dengan kita melaksanakan penyuluhan melalui media sosial akan berdampak menggairahkan minat masyarakat untuk berkoperasi. Namun dari segi weakness-nya, dari kelemahan, terdapat jaringan yang kurang bagus pada beberapa desa di Kabupaten Balangan, serta hilangnya jaringan internet ketika listrik padam dan cuaca buruk. Kemudian dari segi peluang atau opportunity-nya, dengan penyuluhan tadi melalui media sosial yang menggairahkan minat masyarakat untuk berkoperasi akan berdampak, akan memberikan peluang kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat, yang mana serta-merta akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yang mana jika kita tidak mengoptimalisasikan penyuluhan, maka dalam perkoperasian akan terjadi minimnya regenerasi kepengurusan koperasi, sehingga akan berdampak dan menyebabkan koperasi tidak berjalan dengan baik. Baik, mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.